Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta dan takwa kepada Allah. Lalu Allah menjaga cinta dan takwa kita itu dengan istiqomah. Bukan hanya sampai hari ini, bukan hanya sampai esok lusa, tapi sampai nanti, Pak, ketika maut datang menjemput kita. Dan ketika datang maut menjemput kita, semoga Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang ada di sini beserta keluarga kita dan anak cucu keturunan kita menjadi golongan umat-umat Rasulullah yang akan bersama dengan beliau di dalam syurga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya berada dengan jamaah salat subuh, saya selalu teringat dengan kisah sahabat Nabi yang luar biasa. Seorang mantan budak sahabat Nabi yang cintanya luar biasa, pejuang salat subuh sejati. Siapa dia? Laki-laki itu bernama Sauban. Sauban adalah sahabat Nabi yang hidup semasa dengan Nabi. Istimewanya Sauban adalah orang yang selalu pertama sekali hadir ke masjid ketika salat subuh berjamaah, ketika tak ada orang yang belum datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Saking seringnya Sauban salat subuh berjamaah, Rasulullah sampai tanda dengan Sauban. Sampai suatu hari ketika Rasulullah tidak melaksanakan salat subuh, dia tak melihat Sauban. Dia bertanya dengan sahabat yang lain, kalian lihat Sauban? Kalian lihat Sauban? Sahabat bilang tidak lihat. Waktu azan berkumandang, azan subuh dikumandangkan, mereka salat qabliyah subuh. Kemudian ketika iqamah mau dikumandangkan, Rasul katakan tunggu sejenak, mungkin Sauban hari ini terlambat, mungkin Sauban hari ini masbuk, tunggulah sejenak. Tapi ketika lama ditunggu, waktu subuh hampir habis, lalu iqamah dikumandangkan, Sauban tak juga datang. Lalu Rasulullah dengan sahabat yang lain melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat, Nabi juga tak bertemu dengan Sauban, tak menemukan Sauban. Lalu kemudian Nabi berkata, "Di mana Sauban? Kenapa dia tak datang subuh hari ini? Adakah kalian yang tahu di mana rumah Sauban?" Ternyata ada seorang sahabat yang tahu rumah Sauban. Kata Nabi, "Antarkan aku ke rumah Sauban karena aku ingin menjenguknya, mungkin dia dalam keadaan sakit." Lalu kemudian Rasul datang ke rumah Sauban. Di perjalanan Rasulullah menangis. Kenapa? Ternyata orang sahabat yang selalu datang salat subuh berjamaah, yang hadir, orang pertama salat subuh yang hadir di masjid bernama Sauban, mantan budak itu. Ternyata Rasulullah dari masjid sampai ke rumah Sauban butuh perjalanan 2 jam lamanya. 2 jam lamanya berjalan kaki Sauban dari masjid ke rumahnya, pulang pergi 4 jam lamanya hanya untuk mendapatkan salat subuh berjamaah. Bertemu dengan istrinya. Lalu Rasulullah berkata, "Di mana Sauban? Kenapa dia tak datang salat subuh hari ini?" Apa yang dikatakan istrinya? "Ya Rasulullah, sungguh Sauban suamiku dan dia telah meninggal dunia. Sauban suamiku dan dia telah meninggal dunia." Menangis Rasulullah karena mendengar berita Sauban meninggal dunia. Lalu Rasul berkata, "Adakah
pesan dari Sauban ketika dia hendak meninggal dunia. Kata istrinya, tak ada yang istimewa, tak ada yang istimewa, tapi ada 3 kalimat yang dikatakan suamiku Sauban menjelang akhir hayatnya, yang aku tak tahu apa makna dari 3 itu. Apa itu? Yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ini yang dikatakan Sauban, Pak. Rasulullah SAW tersenyum dan Rasul katakan, wahai istrinya Sauban, tahukah engkau? Yang pertama dikatakan Sauban, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Karena ketika sakaratul maut datang menjemputnya, Allah tunjukkan pahala yang besar hadiah buatnya karena berjalan kaki 2 jam lamanya ke masjid. Allah tunjukkan balasan yang begitu indah. Seolah-olah Sauban itu mau berkata, ya Allah, andai aku tahu balasannya seindah ini, jangankan 2 jam, lebih jauh dari itu aku akan datang salat berjamaah ke masjid. Itu luar biasanya Sauban. 2 jam, Pak, sekali perjalanan, 4 jam pulang pergi, berjalan kaki, tapi dia datang salat subuh berjamaah. Bayangkan dengan kita, kemudahan apa yang diberikan Allah hari ini dengan kita. Masjid itu tak jauh dengan kita. Jauh pun kita punya kendaraan, punya sepeda motor, punya mobil, tapi kadang-kadang ketika azan berkumandang di masjid, sedih kita melihatnya. Begitu sepi jamaahnya. Kalaupun ada jamaahnya, selalu hadir dari kalangan-kalangan tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad, dia katakan apa? 6 hal yang aku herankan terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Salah satunya apa? Aku heran, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku heran melihat umat Islam hari ini. Mereka berlomba-lomba bangun masjid dengan begitu besarnya, mereka berlomba-lomba bangun masjid dengan begitu mewahnya, tapi ketika azan berkumandang di masjid, begitu sedikitnya orang yang mau sholat berjamaah dalam masjid tersebut. Bapak Ibu, Nabi katakan, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a. Sedekat-dekatnya hubungan antara manusia dengan Allah ketika dia sujud, fa aktsaru du'a. Perbanyaklah meminta pada saat itu. Tapi kadang-kadang kita akan lebih mementingkan pujian di mata manusia, Pak. Kita akan lebih berpikir bagaimana terlihat mulia di mata manusia, sehingga kadang-kadang ketika di depan orang kita solihnya luar biasa, ketika dilihat orang kita baiknya luar biasa, tapi kadang-kadang ketika kita tidak dilihat orang, kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, jangan sibuk menunjukkan diri kita mulia di mata manusia. Jangan sibuk untuk mencari pujian manusia. Mengapa? Karena mungkin hari ini kita dipuji manusia, tapi mungkin esok lusa kita dihinanya. Kalau hari ini kau dimuliakan banyak orang, kalau hari ini kau dimuliakan banyak manusia, percayalah demi Allah, bukan karena kita itu betul-betul mulia, tapi karena Allah masih menutup aib dan kesalahan kita dari mata orang lain. Tapi kalau Allah buka aib itu, tak ada yang layak dimuliakan dari kita, karena terlalu banyak kemaksiatan dan kezaliman yang kita lakukan. Maka berdoalah, Pak, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita yang sudah dekat dengan Allah, doanya apa? Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman, lalu istiqomahkan iman itu. Mengapa begitu, Ustaz? Karena berapa banyak orang-orang yang awalnya salih, awalnya salihah, awalnya beriman, tapi ketika diuji dengan ujian dunia, mereka enggak tahan. Pada akhirnya iman mereka berpaling, pada akhirnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rajal Unfuwah, Pak. Rajal Unfuwah kurang apa imannya, Pak? Dipuji Abu Bakar, dipuji Umar ibn al-Khattab, diutus Rasulullah menjadi delegasi Islam, menasehati Husailamah al-Kadzab, nabi palsu pada saat itu. Tapi ketika datang Rajal Unfuwah kepada Husailamah al-Kadzab, bukan Husailamah al-Kadzab yang mendengar dakwahnya Rajal Unfuwah, tapi Rajal Unfuwah yang tunduk kepada Husailamah al-Kadzab. Mengapa? Karena Husailamah al-Kadzab memberikan jabatan dan harta kepada Rajal Unfuwah. Hati-hati dengan ujian-ujian dunia, Pak. Maka lebih baik kita miskin, Pak. Kalau miskin itu membuat kita dekat dengan Allah, daripada kita kaya, tapi kaya itu justru membuat kita sombong. Lebih baik kita miskin tapi selalu bersyukur kepada Allah, daripada kita kaya tapi kita takabur, congkak, merasa diri paling hebat di atas dunia ini. Hati-hati, Pak. Syaitan itu menjebak manusia dengan 2 cara.
Syaitan itu menjebak manusia dengan dua cara, Bu. Yang pertama, syaitan itu menjebak manusia dengan maksiat. Yang pertama, syaitan itu menjebak manusia itu dengan maksiat. Yang ahli judi dihadapkan dengan judi, yang ahli khamar dihadapkan dengan khamar, pada akhirnya dia mabuk-mabukan. Yang ahli zina dihadapkan ujian dengan lawan jenis yang luar biasa, lalu kemudian dia lupa diri dari muda sampai tua, sampai maut datang menjemputnya hidup dalam kemaksiatan. Tapi ada orang-orang yang sanggup menolak kemaksiatan. Ada orang yang tidak bisa dijebak dengan kemaksiatan. Dijebak dengan zina, dia tidak mau berzina. Dijebak dengan judi, dia tidak mau berjudi. Dijebak dengan khamar, dia bukan seorang pemabuk. Setan menjebaknya dengan cara yang kedua. Dengan cara apa? Dijebak dengan ibadah. Bagaimana caranya? Dijadikan dia ahli ibadah, dijadikan dia orang yang rajin ibadah, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi ketika itu dibisikkan kepada setan, dibisikkan setan dalam hatinya, kau lebih mulia dari dia, kau lebih hebat dari dia, kau lebih solih daripada dia. Pada akhirnya banyak orang yang rajin ibadahnya, tapi dia sombong dengan amal ibadahnya. Banyak orang yang merasa hebat dengan amal ibadahnya. Pak, kalau ada orang yang kaya kemudian dia sombong, padahal harta itu bisa dilihat mata, Allah benci, Pak. Ada orang punya jabatan, padahal jabatan itu bisa dilihat oleh mata, tapi dia sombong, Allah benci. Tapi ada kesombongan yang paling Allah benci. Apa itu? Orang yang sombong dengan amal ibadah yang dia lakukan. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau berjalan di atas bumi Allah ini dengan kesombongan. Sungguh Allah enggak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Enggak ada yang layak kita sombongkan. Enggak ada yang layak kita merasa hebat di dunia ini, enggak layak. Kenapa? Kita enggak bisa hidup tanpa orang lain, Pak. Kita enggak bisa apa-apa tanpa orang lain, Pak. Kita rendahkan orang miskin, Pak. Ketika kita mati, Pak, yang angkat jenazah kita lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Kita sepelekan orang susah, Pak. Jangan sepelekan orang susah, Pak. Kita butuh pertolongan tenaga, bisa jadi yang susah itu lebih dahulu datang menolong kita daripada si kaya. Jangan pandang, jangan hinakan, jangan rendahkan seseorang dari ekonominya miskin kayanya. Karena di mata Allah yang membedakan ketakwaan itu, yang membedakan cintanya Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini yang pertama. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada bahasa sauban. Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Rasulullah katakan apa? Ketika Sauban pergi ke masjid dalam keadaan dingin, di musim dingin, Sauban pakai baju 2 lapis, Pak. Biasa kalau kita ke masjid tuh kalau dingin pakai baju 2 lapis, baju untuk salat di dalam, untuk menghangatkan seperti jaket itu di luar. Sauban pakai baju 2 lapis, yang di luarnya agak jelek, yang di dalamnya baru. Kemudian dia melihat ada orang yang kedinginan, lalu dia buka baju yang agak jeleknya, lalu kemudian dia berikan kepada orang yang kedinginan itu. Rasulullah katakan, Allah tunjukkan balasannya ketika ia memberikan pakaian itu walaupun tidak yang baru. Sauban seolah-olah menyesal, ya Allah, kalau aku tahulah begini besar dan indahnya balasannya, kenapa tidak yang baru waktu itu aku berikan? Kenapa tidak yang baru yang waktu itu aku serahkan? Ini pelajaran kedua buat kita, Pak. Kadang-kadang kita memberi, kadang-kadang kita bersedekah, kadang-kadang kita membantu orang, kadang-kadang kita memudahkan urusan orang. Bukan yang terbaik yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita sedekah baju. Sedekah yang mana, Ustaz? Sedekah yang baju yang sudah tidak terpakai. Kadang-kadang kita sedekah uang. Sedekah yang mana, Ustaz? Yang paling kecil dari banyaknya harta kita. Pak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau takkan sampai kepada kebaikan yang paling sempurna, kata Allah, sebelum engkau menafkahkan dari harta apa yang paling kau cintai. Harta kita cinta dengannya wajarlah. Kita punya rumah kita cinta wajarlah. Kita punya mobil kita cinta wajarlah. Kita punya uang kita cinta wajarlah. Kita punya keluarga kita cinta wajarlah. Tapi percayalah, mau tidak mau,
kita pasti akan berpisah dengannya, Pak. Sebesar-besarnya rumah kita, tempat kita kembali liang lahat, Pak. Selembar kain kapan nanti yang akan menemani kita. Semewah-mewahnya mobil kita akan kita tinggalkan. Sebanyak-banyaknya harta kita, Pak, jadikan harta itu manfaat. Lihat bagaimana Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kurang apa ujiannya? Ibrahim itu diuji dengan ujian yang berulang-ulang kali, bukan sekali. Pertama, Ibrahim itu diuji dengan ayahnya. Ketika ia disuruh berdakwah di kalangan umatnya, yang pertama sekali menentangnya siapa? Yang pertama kali menentangnya itu ayahnya. Ayahnya Ibrahim bukan hanya penyembah berhala, tapi juga ayahnya Ibrahim pembuat patung berhala. Pak, bapak salih, belum tentu seluruh keluarga bapak itu salih. Ada laki-laki yang salih tapi istrinya tidak salihah. Ada wanita yang salihah tapi suaminya tidak salih. Ada suami istri yang salih dan salihah tapi salah satu anaknya ada yang jauh dari Allah. Ada anak yang salih dan salihah tapi orang tuanya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diuji dengan ayahnya. Kita diuji dengan siapa, Pak? Kalau bapak rajin ke masjid, kalau bapak rajin ibadah, Pak, tapi istri bapak tidak rajin ibadah, ingatkan dia. Andai sudah bapak nasihati dia tak mau, selesai tanggung jawab bapak. Ibu, wanita yang salihah, tidak semua orang wanita salihah itu suaminya salih. Bu, enggak. Kalau ibu salih, pertahankan salihah itu. Jangan gara-gara suami salihah ibu berkurang, cinta ibu sama Allah itu berkurang. Bapak ibu salih dan salihah, salah satu anak kita itu jauh dari Allah. Jangan itu menjadi alasan kita itu jauh dari Allah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzarhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi ujian bagimu. Begitu juga kalau ayah kita, orang tua kita masih jauh dari Allah, doakan, Pak. Doakan, mudah-mudahan Allah memberikan pintu hidayah. Andai dia sudah meninggal, Ustaz, doakan, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dan khilafnya semasa dia hidup di atas bumi Allah. Maka Ibrahim pertama diuji dengan ayahnya. Kemudian Ibrahim diuji dengan kaumnya ketika ia dibakar oleh kaumnya. Ibrahim diuji dengan ujian yang berulang-ulang kali. Puncaknya ujian itu apa? Ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak semata wayangnya pada saat itu, bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Anak semata wayangnya pada saat itu, Nabi Ismail alaihissalam, anak yang lahir dari rahim istri keduanya. Rasa cinta luar biasa, sayang luar biasa, Pak. Siapa yang nggak sayang istri, Pak? Siapa yang nggak sayang anak, Pak? Ibrahim diuji, disuruh nyembelih anaknya, itu kan ujian yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana Allah membalas cintanya Ibrahim. Ketika Ibrahim mau nyembeli Ismail, Ismail diganti dengan kibas. Tak lama dari kejadian itu, apa balasan yang diberikan Allah? Allah titipkan Ibrahim anak kedua yang hadir di rahim istri pertamanya bernama Sarah. Maka lahirlah anak keduanya dengan nama Nabi Ishak alaihi salam. Artinya apa, Pak? Apa yang kita infakkan ke jalan Allah, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Makanya kalau kita dikasih harta, jadikan manfaat, Pak. Kalau kita dititipkan Allah apapun, jadikan manfaat. Hidup ini bukan bertanya berapa lama usia kita di dunia ini, bukan cerita berapa lama kita hidup. Ada orang usianya 70, 80, 90 tahun, masalahnya manfaat dia hidup apa? Bukan berapa banyak usianya. Usia itu cuma hitungan bonus, Pak. Nabi Muhammad itu 63 usianya, tapi kemuliaannya masih terdengar sampai hari ini. 1,5 abad yang lalu dia meninggal dunia, 63 tahun usianya, tapi kemuliaannya dan cinta kita kepadanya luar biasa sampai hari ini. 63, Pak. Ada orang yang hidupnya umurnya lebih dari 63. Pertanyaannya, manfaatnya sudah banyak apa belum dalam hidupnya? Pak, hidup ini buat baik aja. Walaupun jujur kita bilang, kita buat baik pun gak semua orang suka dengan kita. Hidup ini buat baik aja. Walaupun ketika ibu buat baik, gak semua masyarakat itu cinta dengan ibu. Bu, faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Setiap perbuatan itu ada balasannya. Baik kita buat, baik balasannya. Baik balasannya. Buat baik dalam hidup ini, karena semua itu ada balasannya. Makanya perbuatan baik lakukan saja, biar Allah yang membalasnya. Lakukan saja, walaupun banyak orang yang menghina kita, Allah telah siapkan balasan buat kita. Kalau Allah tidak siapkan balasan kita di dunia, pasti Allah siapkan balasan itu nanti
di dalam syurganya dengan cinta dan kebahagiaan. Pak, kita berdoa mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, dan mudah-mudahan nanti di akhirat di hadapan Allah kita semua yang ada di sini bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah ada dalam majelis yang sama, kita pernah ada dalam masjid yang sama. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dan nanti di syurga Allah kembali kumpulkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sejenak kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa kita dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah ya Rahman, dengan segala kelemahan, dengan segala kerendahan ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari segala salah dan dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, tapi terlalu sedikit rasa syukur kami atas nikmat dan karunia itu ya Allah. Ya Allah, Kau berikan kami dua buah mata, agar dengan mata ini kami bisa melihat indahnya dunia-Mu, lalu kami bisa bersyukur atasnya. Padahal di luar sana banyak hamba-Mu yang matanya tak bisa melihat, tapi terkadang kedua mata ini ya Allah selalu kami gunakan untuk yang haram, melihat sesuatu yang tak pantas kami memandangnya. Ya Allah, maafkan dosa kedua tangan kami, tangan yang Kau berikan kepada kami agar kami bisa membantu orang lain dan memudahkan urusan orang lain. Tapi terkadang kedua tangan ini sering kami gunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, maafkan dosa lisan kami. Jarang lisan ini basah karena membaca ayat-ayat-Mu, jarang lisan ini basah karena berzikir mengagungkan nama-Mu, tapi lisan ini lebih sering untuk mengumpat, menggunjing, memfitnah, menghibah, menceritakan aib orang lain. Ya Allah, maafkan dosa kedua kaki kami. Kau berikan kami kaki agar kami mudah melangkah, padahal di luar sana banyak saudara kami tidak punya kaki. Tapi terkadang kedua kaki ini lebih sering kami langkahkan ke tempat maksiat daripada ke tempat ibadah ya Allah. Dekat masjid dari rumah kami, tapi jarang kami melangkah ke masjid. Tapi jauh tempat maksiat itu ya Allah, tapi sering kami datang ke sana. Ya Allah ya Rahman, maafkan dosa hati kami. Hati ini sering ada sifat iri, dengki, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain dalam kesusahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Andai Kau berikan kami umur yang panjang ya Allah, jadikan kami orang yang baik, dan suatu hari nanti ketika Kau ambil kami, Kau ambil ya Allah, Kau datang, Kau cabut nyawa dari tubuh kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan sebaik-baiknya kematian. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma tim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Rahman bisu'il khatimah. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.